Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Pastikan menonton terus sampai habis. Jangan lupa supaya nggak ketinggalan berita-berita terupdate dan terhangat dari dunia percaturan. Pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Teman-teman, kita akan bahas dari babak pertama Oslo Esports Meltwater Champion Chess Tour 2022, di mana kita akan bahas pecatur paling muda di turnamen ini. Dari 8 pemain, dia adalah satu-satunya pemain catur dari India. Pragnananda Ramesbabu berhadapan dengan pecatur kuat dari Belanda, juara Tata Steel, Jordan van Foreest. Teman-teman, ini merupakan babak pertama dan game pertama, di mana kita tahu bahwa format dari Oslo Esports Cup adalah bermain dengan 4 kali. Langsung kita bahas partainya. Di game pertama, Jordan van Foreest pegang bow putih, Pragnananda pegang bow hitam. Jordan memulai dengan D4. Pragnananda sebagai pemain hitam menjawab dengan kuda F6. C4, E6, kuda C3, gajah B4, menteri C2. Ini merupakan Nimzo Indian variasi klasikal. Kemudian rokade pendek hitam melanjutkan, putih M4, D5, dan E5. Masih sesuai dengan teori, hitam menjawab dengan kuda M4, gajah D3, dan C5. Buat teman-teman yang sering nonton RL Chess pasti sudah tahu dengan format Nimzo Indian seperti ini. Ya, teman-teman, mungkin kita perlu bahas lagi apa yang akan dilakukan hitam apabila putih memilih gajah makan pion, gajah makan kuda di petak M4. Maka hitam akan menjawab dengan pion D makan M4. Bagaimana jika hitam memilih menteri M4? Ya, pion D4 akan jatuh. Dan bagaimana jika hitam memilih pion D makan C5? Maka menteri akan masuk ke petak D4. Jelas ini tidak enak untuk putih. Dan melanjutkan ini, putih memilih langkah kuda F3. Kemudian pion C makan D4. Dan kemudian kuda makan D4. Kuda D7 dan gajah F4. Kemudian hitam melanjutkan dengan menteri H4. Ancam gajah F4, putih G3. Hitam menteri H5, rokade pendek, dan hitam G5. Nah, partai ini saya jadi mengingat salah satu partai yang pernah kita bahas juga, yaitu partai di mana FIDE Grand Prix ya, ketika Hikaru Nakamura di leg ketiga FIDE Grand Prix Berlin berhadapan dengan Wesley So, di mana partainya pada akhirnya berakhir dengan remis, teman-teman. Nah, perbedaannya di sini, jika teman-teman masih ingat, pada posisi ini yang dipilih adalah gajah E3 ketika partai Hikaru melawan Wesley So. Tetapi di partai ini Jordan van Foreest menjawab dengan pion C makan D5, gajah C3, ya, dan pion E makan D5. Kemudian dia memilih G4, teman-teman. Ini perbedaannya. Kemudian Pragnananda tidak memakan menteri makan G4, pion G4. Mengapa? Ya karena putih akan menjawab simpel gajah G3. Jika kuda makan G3, maka akan dijawab dengan pion F makan G3. Dan ada ancaman gajah makan H7. Kelemahan dari hitam adalah gajah di petak C8 ini belum berkembang dengan sempurna, teman-teman. Apabila dia memilih kuda E5 langsung, maka putih ada jawaban F3, terkena forking. So, itulah mengapa Pragnananda ketika Jordan van Foreest menunjukkan langkah G4, maka Pragnananda memilih menteri ke petak H3. Kemudian gajah G3 Jordan van Foreest, Pragnananda kuda makan gajah, pion F makan G3, dan kuda E5. Kemudian putih melanjutkan dengan menteri D2, ancam pion G5, hitam H6. Kuda F5 masuk, kuda makan gajah, dan kuda E7 skak. Raja G7, menteri D3. Kemudian gajah E6 dimainkan oleh Pragnananda, menteri D4 skak, dan F6. Teman-teman, sudah 22 langkah dan di sini putih unggul tipis, slightly better. Nah, tahukah kalian bahwa dalam posisi ini ada langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh putih, karena di langkah berikutnya
Jordan Van Forest lebih memilih kuda ke petak F5 dan itu dianggap sebagai langkah yang kurang tepat oleh Stockfish. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Bisakah kalian mencium intuisi yang terbaik untuk putih? Coba pause videonya dan tebak. Ya, tepat sekali bahwa langkah terbaiknya adalah menteri ke petak D3 yang dilewatkan oleh Jordan Van Forest. Dengan ide menteri masuk ke petak G6, skak. Iya bang, kan tapi hitam masih bisa gajah F7. Memang bisa sob, tapi apa langkah terbaik berikutnya dari putih adalah menteri ke petak F5. Gajah tetap harus menjaga petak G6 dengan gajah E8, maka putih tinggal benteng A E1. Terkunci sob di sini buah-buah dari Pragnananda. Dan lihatlah bahwa menteri petak H3 ini jadi tidak berarti ya teman. Inilah yang terlewat oleh Jordan Van Forest. Oke, kita back to the game dengan pilihan kuda F5, maka gajah makan kuda, benteng makan gajah, dan benteng A E8. Putih benteng A F1, ancam pion F6, hitam menjawab benteng E2, ancam checkmate, langsung ditutup benteng 5 tarik F2, benteng E5, dan menteri A4. Perlu diingat bahwa saat ini posisinya adalah hitam sudah unggul 1 pion. Benteng F7, menteri tarik D1. Benteng E4 hitam, menteri D5, menteri G4. Kemudian benteng F5 dan menteri E2. Kemudian benteng 5F2, menteri E3. Raja G2, benteng E5, dan menteri B3. B6, Pragnananda mulai menyusun posisi untuk memanfaatkan keunggulan pionnya. C4, menteri E4 skak, Raja G1, dan benteng C5. Menteri B2, ancam pion F6, menteri C6, menahan dan tetap mengancam pion C4. Menteri E2, satu lagi pion putih jatuh. Unggul 2 pion, hitam mendominasi, kemudian putih coba melakukan bongkaran dengan H4. Hitam benteng C3, ancam pion G3, Raja H2, menteri C7, ancam pion G3, benteng G2. Menteri E5 Pragnananda, menteri H5 Jordan, benteng E3 Pragnananda. Membuat semakin kokoh menteri di petak E5 dan benteng G2. Sayang sekali harus menahan tekanan pada pion G3. Benteng F, F2, hitam benteng E4. Ancaman benteng makan H4 skak ster, pion G, pion H makan G5, pion H makan G5, dan menteri D1. Pragnananda benteng D4, menteri F1, benteng F8, benteng E2, benteng E4, Raja G1, dan benteng F8. Menambah kekuatan, benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan benteng D2. Skak menteri E3, menteri F2, dan Raja G6. Raja G2 putih, pertukaran menteri, Raja makan menteri, dan benteng E4. 4 pion lawan 2 pion jelas cukup mudah ya bagi seorang Pragnananda. Raja F3 dan F5. Benteng D6, Raja naik H5, benteng D5, dorong G4. Raja F2, Raja G5, A3, dan benteng A4. Benteng D3, B5. Benteng B3 dan A6. Benteng D3, benteng C4. Raja E2, benteng C2. Raja D1, benteng F2. Loose line position dan ide untuk menukar benteng dengan benteng F3, maka putih di sini 62 langkah Jordan Van Forest menyerah di tangan remaja 16 tahun dari India Pragnananda Ramesbabu. Pada akhirnya babak pertama antara Jordan Van Forest dan Pragnananda dimenangkan oleh Pragnananda dengan skor cukup solid, hanya 3 partai dan tidak usah melanjutkan partai keempat karena Pragnananda mengantongi kemenangan 2,5-1/2. Teman-teman, Pragnananda semakin dewasa dan semakin matang, semakin kelas dunia permainannya. Dan kita akan nantikan apakah di Oslo Esports Cup Melweather Champion Chess Tour Pragnananda akan kembali mengalahkan Magnus, atau bahkan mengalahkan pecatur dunia lainnya, atau bahkan dia keluar sebagai juara dunia. Tentunya sangat fenomenal. Dan
teman-teman bisa saksikan kelanjutan dari Oslo Esports Cup di channel YouTube RL Chess. Bagaimana komentar kalian teman-teman? Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, catur yes, Indonesia jaya. Oh iya, Van Foreest memang mainnya seperti ini teman-teman. Dia tipe pemain yang melakukan apa saja untuk menyerang. Cuman karena dia melakukan apa saja untuk mencari raja, terkadang materi tidak dia hiraukan. Ketika gagal mencari raja, maka akibatnya seperti ini teman-teman. Itu resiko ketika orang selalu mencari raja.